teman-teman sekalian, di sini saya sedang berada di ruang lingkup Civitas Akademik Kampus STKIP Taman Siswa Bima. Dan dalam hal ini saya sedang bersama dengan Saudara Kusmadin selaku Ketua BEM Kampus STKIP Taman Siswa Bima. Dan dalam hal ini kita akan membahas terkait isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan pemuda, masyarakat, dan para tokoh-tokoh kita, yaitu terkait dengan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021. Dan pada hari ini kita akan kerucuti pada pasal 5 ayat 2. Nah, dalam hal ini kita akan meminta tanggapan daripada Saudara Kusmadin selaku Ketua BEM di Kampus STKIP Taman Siswa Bima terkait hal-hal hangat seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja kini telah hadir bersama kami, yaitu Saudara Kusmadin. Nah, bagaimana nih terkait dengan polemik-polemik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat pada saat ini, yaitu terkait dengan Kemendikbud nomor 30 ini. Bagaimana dengan tanggapan Kusmadin selaku Ketua BEM di Taman Siswa? Baik, sebelumnya ucapkan terima kasih kepada kawan Daus yang mungkin telah memberikan kesempatan saya dan untuk mewawancara terkait beberapa isu hangat ya. Jadi isu hangat yang sudah berkembang, bahkan sangat viral dibahas di Twitter, Instagram, dan FB saat ini. Jadi memang kalau kita melihat kebijakan yang sudah berusaha ditetapkan oleh Kemendikbud saat ini, yang memang sudah diteken pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang peraturan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021 yang memang menuai kontroversial pandangan dari beberapa poin kebijakan. Sebenarnya yang lebih disorot itu kan nomor berapa? Nomor pasal nomor 5. Nomor 5. Jadi di sana beberapa ayat itu menjelaskan pada poin J sama I. Jadi tidak hanya pada poin itu. Jadi dalam pandangannya bahwasannya peraturan ini dibuat dalam poinnya itu lebih mengarah kepada pembiaran terhadap perzinahan. Betul sekali. Jadi kalau menurut pandangan saya, kawan Daus, bahwasanya dalam poin-poin undangan ini, peraturan ini itu memberikan kesempatan terhadap mahasiswa terutama dalam melegalkan terhadap perbuatan perzinahan, yang dimana yang kita tahu dalam pandangan syariat Islam bahwasanya seperti menyentuh, memperlihatkan aurat, menyentuh, melakukan tindakan-tindakan di luar dari batas itu dilarang. Tapi dalam peraturan ini itu melanggar apabila tidak ada persetujuan. Yang artinya ketika sudah ada persetujuan, artinya tindakan itu diperbolehkan. Dalam artiannya kontroversial cara pandang kita dari peraturan yang dibuat itu terlalu liberal, yang lebih mengarahkan pandangan sekulerisme terhadap negara yang sudah diatur oleh Pancasila saat ini. Pada poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau pandangan seperti itu, saya yakin dan percaya dari 5 agama yang diyakini di Indonesia saat ini, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan tindakan perzinahan. Oke, teman-teman sekalian, itulah tanggapan daripada Saudara Kusmadin selaku Ketua BEM Taman Siswa Bima terkait dengan isu-isu yang hangat pada bulan-bulan ini. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira dalam bunyi pasal 5 ini kan di ayat yang kedua itu mengatakan memegang, mencium, memeluk, dan menggosok-gosokkan bagian tubuh dengan lawan jenis itu diperbolehkan jika disetujui oleh pihak korban. Nah, itu lagi yang paling aneh juga menurut saya, karena dalam hal ini kadang kita membaca terkait dengan peraturan ini kayak menyampingkan daripada sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga menyampingkan daripada nilai-nilai moralitas selaku manusia. Pertanyaan saya kepada Saudara Kusmadin, kira-kira pasal ini itu apakah lebih baik dicabut atau direvisi kembali terkait beberapa poin yang kita anggap itu melenceng daripada nilai-nilai kemanusiaan? Kalau menurut pandangan saya, kawan Daus, jadi beberapa poin yang dibahasakan itu, jadi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa ini harus kita tolak dalam artian. Jadi kembali pada persoalan yang mendasar adalah adanya peraturan ini itu sebagai bukti tentang bagaimana kesungguhan pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, bagaimana mengeluarkan kebijakan dengan adanya berbagai macam persoalan yang merambat, terutama di Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa saat ini, yang memang kita lihat peningkatan kriminalitas terhadap
kekerasan perempuan, pelecehan terhadap perempuan dan anak di bawah umur itu sangatlah tinggi. Jadi dalam artian peraturan ini bisa kita katakan sebagai solusi. Cuman ada beberapa bahasa yang harus kita kemas secara utuh, yang mana bahasanya menciptakan sebuah peraturan yang melarang, tapi menciptakan peluang untuk melakukan terhadap perzinahan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya dalam bahasanya yang lebih mencolok adalah apabila tidak disetujui atau tidak ada persetujuan. Maka saya lebih memberikan usulan dalam bahasa yang dibuat ini perlu ada perubahan bahasa. Peraturan tetap saya dorong untuk ditetapkan, tetapi bahasa dari beberapa poin dalam pasal 5 ayat 2 ini seperti pada pasal H, J, sama I-nya itu perlu kita rubah bahasanya supaya lebih tidak menciptakan peluang terhadap pelanggaran kekerasan sekaligus tidak membiarkan tindakan perzinahan itu diperbolehkan. Mungkin itu terkait tanggapan dari saya. Oke teman-teman sekalian, itu merupakan tanggapan daripada Saudara Kusmadin selaku Ketua BEM di kampus STKIP Taman Siswa Bima. Dan mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita di lain waktu lagi. Dan terima kasih untuk Saudara Kusmadin. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.